di masa lalu, Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan ratu yang sangat bijaksana. Mereka mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Sejak kecil, Dayang Sumbi telah terbiasa menerima begitu banyak perhatian, sehingga ia tumbuh menjadi gadis manja. Suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun di beranda istana. Benang pintalnya jatuh berulang kali ke lantai. Karena kesal, ia pun bersumpah, "Aku akan menikahi siapapun yang mau mengambilkan benangku." Setelah sumpah diucapkan, Tumang, anjing sakti kesayangan raja, menyerahkan benang pintal kepadanya. Dayang Sumbi harus menepati sumpahnya. Ia pun menikah dengan Tumang. Mereka dikaruniai seorang putra yang sangat tampan dan sakti bernama Sangkuriang. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang berburu rusa di hutan. Sangkuriang ditemani oleh Tumang. Selama ini, ia tidak tahu jika si Tumang adalah ayahnya. Hingga menjelang sore, Sangkuriang belum berhasil menangkap satu pun rusa. Ia sudah kelelahan, namun ia tidak mau mengecewakan ibunya. Dengan sangat terpaksa, Sangkuriang mengarahkan panahnya ke arah Tumang. Dia membawa daging si Tumang pulang ke kerajaan sebagai pengganti daging rusa. Dayang Sumbi begitu gembira melihat keberhasilan anaknya berburu rusa. Saat hendak memasak, ia menanyakan di mana si Tumang. Karena terus didesak, Sangkuriang akhirnya mengaku jika Tumang telah tiada. Dayang Sumbi yang sangat marah memukul kepala Sangkuriang hingga berbekas. Atas perbuatannya melukai Sangkuriang, raja mengusir Dayang Sumbi ke tengah hutan. Setiap hari, ia selalu melamun memikirkan kerajaan ayahnya serta anaknya. Sementara itu, Sangkuriang telah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Saat ia menjelajah hutan, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Selama ini, Dayang Sumbi dikaruniai kecantikan yang abadi oleh para dewa. Begitu melihatnya, Sangkuriang langsung berniat menjadikan Dayang Sumbi sebagai istri. Saat sedang bersantai, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kening Sangkuriang. Dayang Sumbi sangat terkejut. Bekas luka itu mirip dengan bekas luka anaknya. Ternyata Sangkuriang memang anaknya dan pernikahan harus dibatalkan. Dayang Sumbi mengajukan syarat yang sangat berat, yaitu Sangkuriang harus membuat bendungan dan kapal yang sangat besar. Semua itu harus sudah selesai sebelum fajar tiba. Sangkuriang meminta bantuan para jin untuk membuat bendungan. Sedangkan dia sendiri sibuk menebang sebuah pohon untuk membuat perahu. Sangkuriang dan para jin bekerja dengan sangat cepat. Dari kejauhan, Dayang Sumbi mengintip pekerjaan Sangkuriang dengan cemas. Sebelum fajar menyingsing, pekerjaan Sangkuriang hampir selesai. Dayang Sumbi sangat cemas. Ia tidak mau menikah dengan anaknya sendiri. Ia pun berdoa kepada dewa untuk membantu menggagalkan pekerjaan anaknya. Dewa mengabulkan permohonannya. Matahari terbit lebih cepat dari biasanya. Sangkuriang tahu bahwa ia telah ditipu. Karena marah, ia menendang perahu buatannya. Perahu itu jatuh di puncak bukit dalam posisi tertelungkup. Setelah itu, ia mencari Dayang Sumbi dan mengucap sumpah. Tidak ada yang boleh menikahi Dayang Sumbi selamanya. Perahu Sangkuriang membentuk gunung Tangkuban Perahu yang berarti perahu yang menelungkup. Tidak jauh dari tempat itu terdapat tanggul pohon sisa dari tebangan Sangkuriang. Tempat itu sekarang dikenal sebagai Bukit Tunggul. Sedangkan Sangkuriang dan Dayang Sumbi tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Pesan moralnya, berusahalah untuk selalu berbuat jujur, karena kejujuran akan membuat hidup kita jadi lebih baik.